Sama istri kami sampaikan salam. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang begitu banyak dan cukup jauh. Baik saudara, kita akan melanjutkan dari kitab Amsal pasal yang ke-13. Kita akan membaca bersama. Minggu lalu kita sudah baca sampai ayat 4, maka kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat 9 secara bergantian, dan ayat 9 akan disiapkan bahasa Inggrisnya. Ya, Amsal pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Ya, silakan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang salah, tetapi kefasikan mencari orang berdosa. 7. Ada orang yang berkelakar kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Wah, ini luar biasa. Ada informasi? Ada. Supaya tidak dimintai sumbang. Tapi ada yang berlaku. Ya, hamba Tuhan juga banyak kena sih. Berlaga seperti hebat, besar, nggak punya apa-apa. Tapi ada yang biasa-biasa justru mempunyai. Ya, memang firman itu luar biasa. Ya. Kalau sampai ditulis pasti ada. Ya. Namun yang Tuhan tidak inginkan, jangan berlagak dan jangan berpura-pura. Ya, apa adanya saja. Kalau memang kayak diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ya, misalnya pakai baju yang kurang camping. Saudara, saya cerita waktu pertama kali di Jogja di Surabaya, Lemahputro ya, gereja. Itu Lemahputro itu nama daerah. Nah, pas PA, banyak hamba Tuhan yang datang. Seperti waktu masa kami, pengajar juga begitu. Kedatangan hamba Tuhan ini kadang-kadang banyak motivasi. Ada yang sungguh-sungguh, ya puji Tuhan. Tapi ada juga yang memanfaatkan kesempatan. Nah, pas duduk di samping anak saya, anak kami ini kan gemuk, ya seperti tokek, ya orang hebat ini sampai dibilang, artinya bergeraklah, memberi bantuan sama Tuhan. Uang makan aja masih kita. Nah, jadi kita yang penting jangan seperti biasa. Kalau memang ada, ya puji Tuhan kita gunakan semua kemuliaan anak Tuhan. Ya, kalau juga tidak ada, ya kita apa adanya. Jadi Tuhan mau itu aslinya, ya aslinya. Jangan berlagak kaya, tapi juga jangan berpura-pura miskin. Ya, ini teologi saja. Artinya firman itu menyucikan hati kita. Sekali lagi, kalau memang kita diberkati Tuhan oleh kemurahan Tuhan dengan berkat yang lebih, kita juga siap menggunakan harta kita untuk pekabaran Injil, untuk menjala jiwa-jiwa. Sedikit tadi saya pas servis mobil, ada waktu sedikit saya pergi ke Hotel Antares. Barangkali itu saya waktu temani jemaat saudara Poles. Saya melihat situ, di ruangan yang mungkin seperti main hall ya, kapasitas 300, ada yang 200, tapi ini beda sedikit dari kita, lebar sedikit, mungkin tambah setengahnya. Yang hanya dia mau manjat. Saya bilang tidak bisa. Nah, kalau Tuhan izinkan ke yang main hallnya itu, ya. Saya masih lihat yang hotel Antaresnya, di Simpang 5. Masih saya lihat. Nanti kita akan bicara sampai kita berdoa. Dan saya tanya biayanya berapa, kalau sekian jam. Saya belum sampai situ dengan ketemu marketing. Hanya saya dapat info bahwa dengan hotel metro hanya beda sedikit. Kalau memang beda sedikit, ya kemungkinan besar kita ambil yang Antares saja. Kalau kurang-kurangnya, ya, kita pun akan ambil bagian di dalam
pekerjaan Tuhan itulah penginjilan kita. Dan mungkin kita mau undang Natal kemarin, saya bilang jangan undang ini, jangan. Kalau Tuhan tinggal Paskah ya sudah terserah. Membawa siapa pun terserah. Yang penting kita, apakah nanti mereka terima atau tidak firman itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita punya hati untuk mau membawa sifat itu. Ya. Itu baru belum saya putuskan. Nanti kita masih bawa dalam doa puasa. Walaupun ada mesti waktu 2 bulan. Sebenarnya 3 bulan, tapi 2 bulan itu minggu pertama. Nah karena ini Paskah, jadi tidak seperti Natal, hanya ibadah yang dipindahkan. Walaupun ada sangkur di situ, tapi tidak seperti Natal yang ada liturgi. Ini tidak ada liturgi, walaupun ada sangkur, ada sekolah minggu. Nah, karena ini Paskah, maka saya langsung menunjuk bahwa yang memimpin puji pujian itu nanti Bapak Evans Sosial. Ya, jadi karena ini Paskah, jadi kita hanya mengalihkan ibadah itu saja. Ya, namun kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tim yang bekerja Natal itu, ya, saya serahkan kembali kepada Bapak Joni Sinar itu mengatur. Ya, yang kemarin sudah bagus. Ya, kalau mungkin ada yang kurang ya kita perbaiki. Jadi fokusnya adalah itulah penginjilan kita. Amin. Ya, itulah penginjilan kita. Jadi saya juga akan menyampaikan firman. Setelah itu kami langsung berangkat. Memang hotel Metro jauh lebih simpel, tapi saya melihat ya udah tanah saja. Sekali antara saya sudah hitung jarak tempuh memungkinkan kalau naik taksi. Nah itu saudara, sedikit aja mungkin nanti ada masukan atau apa itu nanti kita bicarakan ke depannya. Tapi yang paling penting adalah kita doakan. Ya, jadi Tuhan mau kita tampil apanya. Ya, kalau misalkan kita dikatakan, wah sudah diberkati ya, puji Tuhan, amin. Ya, itu berkat itu kan macam kekuatan, kesehatan, panjang umur, perlindungan itu kan berkat Tuhan juga. Ya, kenapa kita kaya tapi wah, itu tidak bisa nikmat. Jadi jangan diukur dengan limpahnya kekayaan, tidak. Ya, Tuhan juga perkaya kita dengan kemurahannya, dengan kekuatan, kesehatan. Saya bisa umur sampai 50 tahun sekian bersama itu kan berapa oksigen itu saya hirup itu. Betapa kayanya Tuhan kita. Amin. Ya, jadi kita kembalikan. Kita menghirup lewat hidung seperti Tuhan menembuskan roh. Kita kembalikan dari mulut dalam bentuk pujian dan penyembahan. Selalu ingat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, begitu saudara-saudara bawa dalam doa. Dan silakan untuk mengundang keluarga atau jiwa-jiwa atau anak-anak. Saya tidak katakan yang sakit dibawa supaya disembuhkan, yang miskin dibawa jadi kaya. Nanti dia tunggu saya. Tidak dikasih itu ya. Nah, saya langsung dengar di sini, langsung berangkat. Mungkin tidak sempat betul-betul, saudara betul-betul kita selesai menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita berhutang pada Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah memberkati kita. Kalau kita mau, Tuhan berkuasa mengadakan. Ya, memang ditunjukkan tadi ada 3 hall, 3 ruangan, lantai 2, lantai 1 itu ada 2 ruangan, satu seperti yang saya katakan ini, paling dipakai GBI Pak. Oh, ini dipakai Tiberias Pak. Yang main hallnya tidak. Agak sedikit luas, mirip dengan Tiara kemarin. Ya, karena kita ada tim musik bisa diatur. Baik, saudara, begitu dari saya pribadi sebagai hamba Tuhan bersama istri yang rindu untuk menyalurkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, baik jasmani terutama yang rohani. Ya, saudara, kalau di Jakarta cukup mahal. Untuk kemarin kapas 80 orang saja 7 juta. Ya, cukup mahal. Ya, itu simpel.
Maka tahun ini, kalau kemarin 3 kali kualitas saya korbankan, kali ini tidak. Jadi mereka bergumul, puasa, pakai lutut. Puji Tuhan sekarang sudah 6 juta lebih. Ya, saldonya. Kalau kita mau, Tuhan berkuasa. Ya, mari kita teruskan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mau kita berlagak kaya, dan jangan juga pura-pura miskin. Ya, apa adanya saja. Ya, 8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar bencana. Ya, luar biasa. Memang firman Tuhan ini kadang-kadang mesti ada satu penguraian, tapi tidak apa-apa kita lewati. Ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan orang pelita orang fasik padam. Tolong, Inggris. Okay, The light of the righteous rejoice, but the lamp of the wicked shall be put out. Ya, rejoice ya. Katakan dalam bahasa Inggris keluar. The light of the righteous shine brightly. Ya, bercahaya semakin terang. Bright. Ya, ya betul di sini juga. The light of the righteous is a shine brightly. Makin bersinar. Ya. But the lamp of the wicked is snuffed out. Ya, akan padam. Akan mati begitu ya. Kalau sudah padam berarti gelap. Mari sudah kita akan lihat terang orang benar ya, bercahaya gemilang. Amin. Memang kalau kita benar itu nanti dibuktikan dengan ini. Bukan makin hari makin redup, tapi makin hari makin terang. Ya, bukan makin hari makin lemah, tapi semakin hari semakin kuat. Ya, itu orang benar itu. Tidak usah kita pakai akal kita bagaimana saja, benar saja. Jadi Tuhan akan memberikan kita cahaya semakin gemilang. Ya, walaupun dulu sempat hampir putus asa, ya terpuruk, terjerembab gitu, jatuh. Sekarang dengan firman yang telah membenarkan kita, firman itu membangkitkan kita, maka kita yakin kalau kita orang benar dan terus mau dibenarkan, disucikan, terang itu akan semakin bersinar. Sekalipun dimulai dari redup, tapi makin hari makin terang. Sekalipun dimulai dari lemah, akan semakin hari semakin kuat. Sekalipun tadi tidak punya apa-apa, Allah berkuasa melengkapi itu semuanya. Kita mulai penggemalan dari nol, betul-betul nol. Kalau kita mau benar, Allah yang menambahkan itu, bahkan sampai menyempurnakannya. Karena itu kalau ini meja roti sajian yang di alat bisa disiapkan, maka Tuhan mau supaya firman itu ada tempat yang kuat, yang permanen. Ya, seperti meja roti sajian itu dulu digambarkan dengan meja roti sajian ada di dalam bait Allah, maka demikian juga pengajaran firman harus ada di dalam ibadah. Dan cuma hanya pemberitaan yang penginjilan saja hari Minggu, kemudian pengajaran itu tidak boleh. Pengajaran itu perlu supaya kita bertumbuh. Tanpa pengajaran kita tidak bisa bertumbuh. Dan kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bisa berbuah. Karena Tuhan minta kita cari buah. Ya, kita harus makan sama dengan pohon, harus dikasih pupuk, harus dikasih makan pupuk itu. Nanti dia bertumbuh. Kalau dia bertumbuh berarti nanti akan berbuah. Kalau dia tidak bertumbuh, wah bisa mati. Ya, kalau mati, kalau tidak bertumbuh itu, contohnya di satu ladang atau dia tidak bertumbuh, lebih baik cabut aja. Ya, lebih baik tempatnya diisi dengan tanaman yang lain yang bisa menghasilkan. Baik itu makan tempat. Ya, begitu juga firman Tuhan. Pengajaran itu harus kuat di dalam sidang jemaat. Firman itulah yang akan mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil
menjadi besar. Ya, dari gelap akan terbit terang, bahkan terang akan semakin terang. Ya, jadi pengajaran itu harus ada. Sebab itulah kebenaran yang sebenarnya. Firman itu juga adalah berita yang sebenarnya. Jangan sampai kita mengabaikan pengajaran firman Tuhan. Jangan sampai ada satu penolakan di dalam hati ya, akan pengajaran. Contohnya anak-anak kita ya, dan mungkin kita hanya kasih di PAUD gitu. Pasti akan kita naikkan ke TK, naikkan ke SD ya, elementary, terus naikkan lagi junior high school ya, SMP ya, sampai ke senior high school, SMA, SMPA ya, terus kita izinkan supaya nanti dia berkembang waktu dia bisa mandiri ya, kalau itu maka pola pengajaran juga beda. Kalau masih TK ya masih main-main ya, kalau sudah pengajaran itu tidak, sudah mulai SD, akhir SMP, SLTP, SLTA itu sudah, apalagi sudah mahasiswa, beda lagi sistem pendidikannya ya, dengar-dengarnya kalau SKS itu kalau kelas SMA ya udah kenaikan kelas yang lalu ya sudah, tidak apa-apa itu. Tapi kalau kuliah lain, bisa jadi kalau yang di tingkat dasar itu ada yang merah, harus ulang kembali ya, SKS-nya tidak full ya, jadi berat ya, biar dia sudah mau akhir pun kalau ada yang merah harus ulang kembali. Nah itu supaya terlatih. Nah pengajaran kalau di dalam jasmani terjadi begitu, kita senang dengan ada yang perkembangan. Kenapa rohani tidak? Seringkali rohani itu dianaktirikan. Kalau sudah berkesempatan firman itu ada pengaruh di dalam sidang supaya tadi katakan yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Sekali lagi, walaupun kita mulai dengan lemah, tapi kalau kita bertekun di dalam pengajaran firman Allah, kita akan semakin hari semakin kuat. Mari kita baca dulu dalam kitab 1 Samuel 2 Samuel pasal 3. Ini kita baca dulu ya, kita baca. Sehingga ini bisa disebutkan 2 Samuel saya pasal 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut terus ya, terus Daud makin lama kian kuat, terus sedang keluarga Saul kian lama. Nah, walaupun awalnya terbalik, Daud lemah, masih anak-anak, tapi makin hari makin kuat. Saul yang tadinya raja kuat, makin hari makin lemah. Kita tahu kenapa begitu, karena terjadi pemberontakan terhadap firman Allah. Firman Tuhan datang lewat Nabi Samuel kepada Saul, Raja Saul, tumpas itu Raja Amalek dan sampai rajanya diselamatkan. Ini tidak dengar-dengar. Maka Tuhan menolak Saul, walaupun di depan mata Israel Saul tetap masih menjadi raja, tapi di hadapan Tuhan sudah tidak lagi. Nah ini yang bahayanya ya, jangan sampai hamba itu di depan mata manusia itu masih evangelis, masih pendeta, masih hamba Tuhan, tapi kalau di mata Tuhan dia sudah tidak lagi, maka nanti akan makin hari semakin lemah. Tapi kalau dia benar di hadapan Tuhan, walaupun mungkin di hadapan manusia dia orang yang tidak ada artinya, tapi kalau dia mendudukan diri itu mau belajar taat dengan Betul yang Daud Tuhannya sama dengan Tuhan yang kita. Amin. Tidak beda, sama, hanya nama mungkin beda. Jehovah. Sekarang Yesus, kenapa? Karena masih bayangan. Tirai belum robek.
Masih Tuhan itu bentuknya suara Jehovah, tapi sudah turun Yesus. Tuhan yang disembah dengan Tuhan kita sama. Kalau Daud makin hari kian lama kian kuat, kita juga kian lama kian kuat. Tidak mungkin kita akan lemah. Sekalipun kita ini dalam situasi yang bagaimana? Perang atau damai? Perang. Ya, sekarang peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa angkasa, roh jahat di udara, dalam bentuk pencobaan, dalam bentuk pergumulan, rintangan, halangan, ya, dan segala macam. Nah, kalau kita dengan Tuhan, kita akan makin lama makin kuat. Ya, kita punya Roh Kudus. Daud ini sudah dilantik oleh Allah, sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kalau sudah lemah, ingat, Roh Kudus sudah mengurapi saudara dan saya. Roh yang diberikan kepada kita dari Tuhan, bukan roh perang, roh pemberani, membangkitkan keberanian, tapi dengan hikmat Tuhan. Ya, oke, silakan dalam bahasa Inggris. Ya. Now there was long war Ya, ada between peperangan yang cukup lama. Itu berarti antara dua, the house of Saul, between the house of Saul and the house of David. terus But David waxed stronger and stronger, lebih hari lebih kuat. and the house of Saul waxed weaker and weaker. Makin lemah akhirnya kalah. Ya, walaupun Saul itu dulunya perkasa kuat, saudara kita ini. Nah, untuk itu saudara, kita akan baca satu kisah. Kembali ke Amsal pasal 13 tadi, supaya kita tidak lepas dari basic ayat ini. Kalau Pak baca ayat ini, kita baca dulu bersama. Ayat 9. Terang orang benar bercahaya Saya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. ya, yang harus kita aminkan. Ya, bukan makin hari makin padam, tapi makin terang, semakin gemilang oleh Tuhan, karena Tuhan, amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh, kata Tuhan. Ya, penggebalannya harus makin hari makin kuat sampai Tuhan datang kembali. Ya, kami hamba Tuhan, suami istri, bisa kami harus makin hari makin kuat, makin terang, sampai tidak ada lagi setitik pun kegelapan. Karena itu, supaya tidak menghalangi terang itu, jangan menyimpan praktek kegelapan itu. Ya, nah, saudara, di dalam Injil Matius, tolong baca dulu pasal yang kelima, Matius pasal 5. Ya, kita tahu misalnya tidak mengapa. Kita baca ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas Ya. kaki dia, tertutup, tapi di atas kaki dia terus. sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, jadi ada 3 tempat di sini: dunia, kota, atas gunung, dan rumah. Ya, kota, atas gunung, dunia, dan rumah. Dari 3 tempat ini, rumah yang paling kecil. Berarti terang itu dimulai dari rumah. Dari rumah, dunia, sampai kota di atas gunung. Jadi dia naik. Ya, dia naik. Terang itu semakin hari semakin nyata. Kemenangan-kemenangan yang kita raih bersama tentu harus semakin nyata. Amin. Harus semakin kelihatan. Walaupun mungkin kita belum seperti yang kita rindukan, ya, namun biarlah hati kita terus diperkuat oleh Tuhan. Bukan doa kita tidak didengar, bukan. Doa kita pasti dengar karena kita anak-anak. Tapi dijawab atau tidak, itu urusannya Tuhan. Ya, kalau saudara punya anak-anak, satu permohonan masa tidak didengar?
pasti dengar. Ya, apa nak? Tidak mungkin. Ya, pasti apa? Ya. Sekalipun belum tentu kita kabulkan, tapi kita dengar. Kalau orang lain mungkin anak apa lagi terlalu penting. Tapi kalau anak sendiri kita dengar, walaupun bahasanya seperti apa itu anak masih baik, hanya oya saja. Apa artinya oya? Tidak tahu. Hanya ibunya yang tahu. Oh ini oya ini artinya. Didengar, baru. Jadi kita bukan Tuhan, apakah doaku tidak didengar? Didengar. Tapi apakah dikabulkan atau belum? Tidak, ya itu terserah Tuhan. Ada rasul besar 3 kali berdoa, 3 kali didengar, tapi 3 kali juga tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Siapa itu rasul? Paulus. Kurang apa lagi? Saya belum apa-apa dibanding rasul Paulus. Dia sampai sudah naik ke surga, tapi 3 kali dia berdoa, 3 kali dia bermohon, 3 kali didengar, 3 kali juga tidak dijawab, tidak dikabulkan. Ya, itu untuk kebaikannya Tuhan. Kebaikannya Rasul Paulus. Karena Tuhan yang tahu kalau semuanya dikabulkan itu sampai dibilang duri ini, kalau sampai dikabulkan Tuhan dicabut itu, nanti Rasul Paulus manusia tetap manusia. Akhirnya itu nanti bisa jatuh. Tuhan yang mengetahui itu. Nah itu diizinkan ada di situ, supaya duri itu membuat dia lemah, akhirnya membuat dia pasrah sama Tuhan. Dan itu juga membuat dia tidak berani menghakimi orang lain, karena sendiri pun ada kekurangan. Tapi dia tidak mau menyerah pada kekurangan, dia menyerah pada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dia. Sehingga di dalam kelemahan ia tidak berbuat dosa. Ya, begitu saudara. Jadi terang itu semakin. Mari. Nah, saudara. Jadi terang itu dari rumah terus kota sampai puncaknya adalah kota ya, yang terletak di atas gunung, yaitu Yerusalem baru. Saudara, kita baca satu kisah dalam Wahyu 14. Lebih dulu kita baca pasal 12 ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, coba baca sekarang ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, kalau tanda besar di langit, terangnya kemana? Bumi. Seperti matahari di langit. Ya, ini belum masuk surga. Ini masih di awan-awan. Terang suatu tanda besar. Terang orang benar itu makin hari makin gemilang besar. Makin hari makin suci. Amin. Makin hari makin kudus. Mungkin tidak kelihatan kudus itu, tapi ketaatan itu di situ. Makin hari makin taat, makin hari makin patuh, makin hari makin rendah hati, makin hari makin dengar-dengaran. Itu terangnya bersih. Coba makin hari tidak dengar-dengaran, makin hari makin melawan, makin hari makin membantu. Wah, ini terang. Tidak ada terangnya. Wajahnya pun tidak memancarkan terang. Itu memang sudah firman Tuhan mengatakan. Lebih kita dengar-dengar lebih. Ya, bukan harus make up tebal dulu. Ya, supaya nanti kena matahari sampai memantul. Make upnya. Ya, lipstiknya pun tebal udah. Dah, kan ya, bukan tidak boleh ya. Ya nanti kok kering-kering semua. Ya silahkanlah. Tapi jangan sampai ambil tebalnya udah tidak bisa bicara.
itu starts. Aduh bahaya. Sekarang laki-laki pakai lipstick. Kawan kami waktu menikah dia pakai lipstick. Jadi cantik. Istrinya jadi ganteng. Kalau istrinya seperti ke bapak-bapakan, yang suaminya seperti ke mama-mama. Ya, ada bagian kita sendiri ya. Ya, saudara sekalian. Jadi perang itu perang yang dari dalam. Ya. Mungkin saudara lihat muka saudara di kaca seperti biasa, hari-hari biasa. Ya, orang hari-hari kita lihat. Tapi yang jarang-jarang lihat itu. Jadi ada satu sinar kemuliaan yang mengikuti kita. Jangankan kita, waktu Musa turun dari gunung Sinai, dia tidak tahu kalau di wajahnya ada sinar. Dia tidak tahu. Orang lain melihat ada sinar kemuliaan. Kenapa? Karena dia memandang ke surga. Dia menatap ke Allah. Waktu surga itu dibuka, berarti dia lihat. Seperti yang kuperlihatkan kepada, berarti dia lihat. Harus ada di sini. Mazmur. Kitab Mazmur. Pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 15. Ini kita baca bersama. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan hatiku dari jari. Sekarang Tuhan belum kita lihat, tapi Tuhan mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar firman itu beda dengan firman kita. Saudara bisa sambil tidur, sambil masak. Kalau firman kita harus perhatikan betul, supaya sinar itu terpancar. Kita pulang, ada kemuliaan Allah menyertai kita. Ya, mari kita baca kembali Wahyu 12 tadi, suatu tanda besar yang berbelit saja. Tanda besar di langit. Ya, sekarang Wahyu 12. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Seluruh ekstensi keberadaan hidupnya diselimuti oleh benda terang. Ini terang orang benar. Ini sampai begini. Ya. Apakah nanti saat gereja Tuhan mencapai puncak suci seperti itu, saya tidak tahu. Pokoknya itu ayatnya itu aja. Tapi yang jelas, semua mata dunia, bahkan Kristen duniawi yang di tempat kerja kita, di sekolah, di lingkungan, akan melihat tanda besar menyalur kehidupan kita. Urapan Roh Kudus itu akan menyertai. Ya. Wahyu 14. Mari kita sekarang melihat ayat 1 mulai. Silakan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, saudara, ini di Bukit Sion berarti sudah mencapai kedudukan rohani yang tinggi. Bukit Sion ini adalah satu kedudukan yang tidak bisa dijangkau oleh iblis. Satu kedudukan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, ini kedudukan yang tinggi sekali yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Ya, ikut. Dan di Bukit Sion ini, Yerusalem baru, ini kota yang terang sekali. Tidak ada kegelapan pun yang menembus ke dalam. Ya, mari kita akan melihat ayatnya yang ke-4.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini satu. Cara perang itu semakin hari semakin gede. Tidak mencemarkan dirinya, tidak menajiskan diri. Siapapun juga itu, hebat-hebatnya bagaimanapun seorang pelayan, kalau sudah menajiskan dirinya, hilang kemuliaan Allah. Kalau toh dia masih ada kemuliaan, mungkin pasti dia bicara dengan gaya semuanya, itu kemuliaan yang semu. Satu waktu akan padam. Jadi kalau itu kemuliaan dari Tuhan, tak akan pernah ada. Akan semakin terang. Mereka tidak mencemarkan diri. 144.000 orang, jumlah yang cukup banyak, semuanya tidak mencemarkan diri. Hebat. Ya, kalau kita mengatakan ya Tuhan kita sempurna, Tuhan kita cemerlang, Tuhan kita Maha Kudus, karena Dia Tuhan, ya ini 144.000 orang adalah orang-orang yang ditebus sama dengan kita. Hanya mereka menetapkan hati, tidak mau mencemarkan dirinya, baik di saat diberkati ataupun di saat dalam pencobaan yang berat. Tidak mau melacurkan diri. Jangan dipikir pelacur itu cuma wanita, laki-laki juga bisa jadi pelacur. Melacurkan diri. Sampai di mana dia bisa? Sampai di mana dia bisa menikmati kesenangan? Alkitab sudah mengatakan, beritanya padat, pasti mati. Dia bisa tidak. Dia masuk surga dan di bumi pun kenapa firman itu akan dia dengar. Ngeri, jatuh di tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Balasan adalah aku. Sampai Tuhan yang membalas. Ada satu kekuatan yang bisa dijadikan untuk perlindungan bagi kita. Dan ini 144.000 orang menetapkan hati untuk tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, ya, Babel dan Israel. Babel itu adalah kenajisan yang nanti berbentuk satu lembaga. Israel itu bicara pengajaran yang membuat Kristen itu mendua hati, sinkretis. Bisa ini, bisa itu. Pengajaran Babel plus Israel. Israel itu dari kafir, pengajaran dari kafir. Kafir itu berarti ada ilah-ilah yang lain. Nah, boleh kita cemarkan. Terus yang kedua, karena mereka murni sama seperti perawan. ya, perawan artinya suci, pure. Terus Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. ya, ini ya. Kita nggak bisa pertahankan hidup kita tetap benar bisa. Tapi kita harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan berarti mata tertuju kepada Tuhan. Ibadah dalam 3 ibadah itu adalah kesempatan kita untuk ikut Tuhan. Mata memandang kepada firman pribadi Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak bisa, siapapun tidak bisa. Karena dunia ini begitu kuat pengaruh. Dunia bisa mempengaruhi kita dengan cara yang halus, bisa juga dengan cara yang kasar. Terus ikut Tuhan. Ya, soal pengikutan ini bukan soal ya si A dan si B, tidak. Itu dari hati. Ternyata ini begini-begini. Udah rasa, enggak. Itu bukan ikut Tuhan, itu ikut orang itu. Orang itu jatuh dia. Ya. Surat Petrus 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. Ayat 21. Sebab itu
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jejaknya sama Tuhan Yesus. Ya, syukur saudara. Coba gambar peta jalan. Puji Tuhan, kita ini masih kebagian jejaknya, teladan dan jejaknya. Syukur masih kebagian. Nanti pas zaman kemuran selesai, ya di sini di lengkung yang coklat itu, antikris menguasai dunia. Ini teladan nanti ditarik sama Tuhan, sehingga nanti manusia berteladan yang palsu. Kristus palsu, Nabi palsu, pengajaran palsu. Ini sekarang masih syukur, kita masih kebagian. Amen. Nah kalau Tuhan ini tidak tinggalkan jejak, kita mau contoh siapa? Ada yang bisa kita contoh. Nanti sekali kita ada kekurangannya, kita akan kecewa. Puji Tuhan, kita masih Tuhan kasih kebagian jejaknya itu. Ya, jejak dalam tanda darah masih kebagian teladan sama kita, sehingga kita tahu jalan itu benar. Kalau ada orang masih ini, jangan itu lagi, jangan merokok lagi, mencemarkan tubuh. Kalau dari ini saya tidak bisa hidup. Loh, kamu mau teladani siapa? Pendetaku juga merokok, itu dia. Kalau kita ikut teladan di lain Tuhan Yesus, kita tidak akan kehilangan arah kita. Kita pikir jalan itu lurus, padahal ujungnya menuju ke laut. Syukur kita masih Tuhan masih memaparkan teladannya itu, korbannya sengsaranya itu harus menjadi patokan kita. Kristen kita itu bukan Kristen untuk memupuk hawa nafsu, tidak. Kalau kita teladani Tuhan Yesus, Kristen kita itu nanti satu waktu Kristen yang seperti Tuhan, rela mati untuk kebenaran firman. Itu jejaknya Tuhan. Dalam sengsara, ingat teladannya Tuhan Yesus, maka kita lemah kuat kembali. Kalau kita diberkati, ingat teladan Tuhan Yesus. Aku pergi ke surga untuk kamu. Hidupnya itu tetap di surga pun untuk kita. Sudah di puncak, mana ada berkat lebih tinggi dari surga? Tidak ada. Tapi dia masih ingat kita. Itu teladannya. Supaya kita kalau diberkati itu jangan lupa diri. Ingat itu. Ya, sadar atau tidak sadar, katakan berkat yang saya terima dengan itu juga kekuatan hasil dari doa-doa orang-orang kudus. Mungkin dia tak bisa memberikan sesuatu untuk kami, tapi dia berdoa, Tuhan kirim berkat itu. Sama, kita juga harus menghargai. Ya. Itu Tuhan jadi teladan kita. Masih ada teladan. Nanti teladan diambil. Orang zaman antikris nanti tidak tahu dia teladan yang benar yang mana. Dia sembah-sembah ternyata antikris. Antikris itu punya luka parah bagi 13, tapi tidak sampai mati. Ya, tidak sepenuh. Tuhan itu sampai dia menyerahkan rohnya, mati dia. Anti bangkit kembali. Ya, antikris tidak. Nah, di situ banyak Kristen biar pendeta besar sekalipun akan tertipu. Yang bagaimana? Pendeta yang tahu firman Tuhan tahu, tapi tidak pernah praktek firman Allah. Itu jadi santapan antikris. Oh, saudara, kalau sampai udah kena tipu itu, dia pun tidak tahu nanti angka 66 dia tidak tahu. Jangan kita pikir angka 66 itu stempelkan begitu. Oh, itu bukan penipuan. Penipuan itu bagikan satu infiltrasi apa? Penyusupan. Seperti narkoba, itu penyusupan. Di luarnya roti, di dalamnya racun. Orang tidak tahu makan itu termakan dia. Itu namanya penipuan, penyusupan. 666 itu juga penyusupan. Ya, tapi kalau kita meneladani Kristus dalam jejaknya ini, tak akan pernah
Biar kita sengsara karena kebenaran firman Tuhan, belajar menuju benar, ikut Tuhan. Dosa sebesar apapun akan berguguran di situ, karena darahnya itu melindungi kita. Jangan ambil jalan yang lain. Nanti kita tidak sampai terang gemilang ini, tapi terang yang berbeda. Jangan ikut contoh yang jahat. Contoh Tuhan, contoh orang-orang kudus ini, contoh 144.000 orang. Mereka mengikuti kemanapun ada domba-domba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam pengikutan kita kesetiaan sama Tuhan, itulah terang itu akan semakin bersinar. Percaya, percaya. Tidak ada yang bisa memadamkan terang itu. Tidak ada yang bisa memadamkan kasih kita, kasih Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita ikut Tuhan, tidak ada. Sengsara apapun tidak akan pernah bisa menggugurkan iman kita. Sengsara bagaimanapun beratnya tidak akan memadamkan kita, karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Sudah habis waktunya. Ayo kita bagi. Nah, kita angkat satu biji. Biar semua kita bisa meresapi segenap dengan mata yang terus kepada pribadi Tuhan yang menebus, yang sudah mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ikut Tuhan, ikut yang sudah berkorban. Tidak ada alasan kita tidak mau ikut, karena Dia sudah selamatkan. Kita tetap setia melayani Tuhan, setia menyembah, setia membaca firman, setia berbakti, setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun juga, kita akan makin lama makin kuat, makin lama makin cerita. Oh,
Karena hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya Allah ya Sang, kami menyembah.
benar, makin hari makin suci, makin percaya Allah tidak meninggalkan kami sendiri. Silakan pelayan berjamaah. Beberapa yang berharap dalam Bapa dalam surga, di depan kami ada roti dan air. Kuduskanlah Tuhan menjadi tubuh dan darah. Sidang jemaat yang mengikuti pada handphone atau alat komunikasi ada, Tuhan memberkati. Kami belajar dari Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat banyak. Tuhan sudah mati bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kalau kami berkat-Mu di atas tubuh dan darah, layak kami menyambutnya. Demikian jemaat di tangan mereka roti anggur, kuduskan Tuhan dalam nama Yesus menjadi tubuh dan darah. Dalam nama Yesus kami sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin puji bersama. Dari buku Psalm, Kumau bermegah di dalam nomor 16.
tapi kita menetapkan hati untuk ikut Tuhan. Sampai mati-matilah di dalam Tuhan. Tapi jangan karena dosa, tapi karena menadani Tuhan Yesus. Angkat tubuh Tuhan tinggi kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuat ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti setelah ini kita angkat kurnia kembali. Haleluya. Terang orang benar terus semakin hari semakin gemilang. Karena kita tidak tambah hati. Ikut Tuhan. Angkat jalan Tuhan lebih tinggi daripada kita. Karena tinggalkan firman Tuhan dalam kita. Berkuasa menyembuhkan kita, menguatkan kita. Haleluya. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Ya. Demikian juga yang mengambil cawan sedang makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini perjamuan kudus Tuhan, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Kita semuanya percaya inilah darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau berdoa di dalam satu maksud nanti rendah. Ku mau berdoa di dalam Sang-Nya utama. Haleluya. Apa yang kami lakukan dalam hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih.
kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam segala penggembalaan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan semuanya ya Tuhan, dari segala apa yang kami lakukan ya Tuhan, dari segala apa yang kami rindukan untuk menuju ke Yerusalem baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu ya Tuhan, dari segala kuasa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Roh Kudus mendahului semuanya ya Bapa, dalam segala kami yang berada dimanapun kami berada ya Tuhan, yang mendengarkan video ini dimanapun ya Tuhan, Kau selalu ya Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan ya Tuhan, dalam segala penggembalaan kami dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Sebentar kami akan mengambil persembahan ya Tuhan, korban-Mu ya Tuhan, dalam bentuk persembahan ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan ya Tuhan, dalam kami mengembalikan milik-Mu ya Tuhan, dari segala apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, segala apa yang kami perbuat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sucikan dan Tuhan, firman-Mu yang begitu mengubah hati kami ya Tuhan, yang paling dalam dari segala apa ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami ya Tuhan, ampunilah juga ya Tuhan dari segala apa yang kami lakukan dalam perbuatan kami ini ya Bapa, yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Yesus. Roh Kudus mengampuni semuanya ya Bapa, dari segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Roh Kudus menjamah kami ya Tuhan, dimanapun yang sakit, dimanapun ada berhalang, dimanapun dia berhalangan ya Tuhan, terutama ya Tuhan, Tuhan opung kami ya Bapa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan opung kami dari segala, dimanapun ya Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dari segala apa kami ya Tuhan, Engkau sungguh baik ya Yesus, Engkau murah hati ya Roh Kudus, dari segala yang kami perbuat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Puji dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan puji syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Sebentar kita memberikan hormat untuk nama Tuhan. Satu pujian yang daripada untuk memenangkan. Kita katakan Allah itu baik, haleluya. Dan di akhir pujian ini kami persilakan Bapak Farus untuk menaikkan doa, haleluya.
Haleluya, haleluya, Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa kehidupan kami adalah Engkau yang memiliki. Engkau tahu Tuhan Yesus, hidup kami ini pun tidak benar di hadapan. Hidup kami pun masih banyak kekurangan. Kami ini orang-orang yang terbuang, yang Kau pelihara kami Tuhan Yesus. Kami akan datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarlah mata kami ya Tuhan tertuju kepada Engkau saja. Bukan mata saja Tuhan, hati kami juga Tuhan mau tertuju kepada Engkau. Karena Engkaulah pemilik hidup kami. Biarlah Engkau menuntun kami, maka mengembalakan kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, Kepala Sidang kami yang menuntun kami, memberikan firman-Mu yang benar. Biarlah lewat firman ini bukan saja kami yang mendengarkan di sini, biarlah juga saudara-saudara kami yang mendengar firman, baik melalui video streaming HP, mereka juga kebagian dalam firman. Dan kami juga Tuhan kuatkan kami supaya kami sungguh-sungguh lakukan firman ini. Tanpa kami praktek firman, sia-sialah semua ini Bapa. Biarlah mulut kami bukan hanya berkata-kata sia-sia, tetapi firman yang nyata di hadapan Bapa. Biarlah juga kami yang hadir di sini juga Tuhan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Ya Roh Kudus masuklah Engkau ke dalam hati kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami akan sia-sia semuanya ini Tuhan. Kami ini keberadaan kami sekarang ini pun bukan karena kami perbuatan kami, karena Tuhan saja. Biarlah pimpinlah kami Tuhan. Pimpin kami Bapa. Pimpin kami, baik pribadi kami, anak-anak, keluarga kami semua. Biarlah Engkau juga memimpin kepala sidang dan beserta keluarganya, supaya hidup tetap terarah dan teratur oleh firman-Mu. Supaya lewat firman-Mu ini juga Tuhan kami bisa selamat semuanya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami. Karena Kau tahu Tuhan Yesus, kami merasa haus dan rindu akan firman-Mu, rindu akan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan biarlah itu menjadi harum di mata-Mu, termasuk juga Tuhan yang kami berikan persembahan ini. Biarlah ini yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ini sebelum berseberapa dibandingkan dengan kasih sayang-Mu bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus gerakkan hati kami, supaya hati kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan rumah Tuhan, rumah yang kami rindukan untuk memuji dan menyembah Engkau saja Bapa. Karena kami tahu Tuhan keberadaan kami semuanya pun tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah lewat kuasa-Mu Engkau berkatilah kami semuanya ini Tuhan Yesus. Baik saudara kami yang mendengar video streaming by HP, Engkau juga berkati mereka Tuhan. Lipat gandakan berkat bagi mereka Tuhan yang melakukan firman-Mu, termasuk yang ambil bagian dalam hari ini, memusik dan bolehkan semuanya Tuhan yang ambil bagian. Biarlah Engkau memenangkan perkara dan masalah kami. Karena masalah kami tidak akan bisa kami selesaikan tanpa Tuhan Yesus. Biarlah nanti kembali kami dari tempat ini Tuhan Yesus, di tempat rumah-Mu ini, biarlah kami Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati kami semuanya. Jauh dekat semuanya Engkau tolong, Kau perhatikan. Baik juga orang tua kami, opung kami yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan semangat. Karena lewat semangat firman-Mu itu yang menyembuhkan. Kami percaya Engkau pasti menyembuhkannya. Terima kasih Bapak, ampunkan dosa kesalahan kami. Karena tanpa pengampunan dosa lewat roti dan darah-Mu kami ini akan sia-sia. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga sidang jemaat-Mu yang mengerti ibadah dari handphone manapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertai, dan dalam perjalanan pulang kuasa Tuhan menyertai tak seorang pun yang terjejer di tengah jalan.
18 jiwa Tuhan memberkati, baik yang di mana saja yang berada, Tuhan memberkati. Besok pelayanan Rabu Evangelis Mulia LP Bekasi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa buat rencana Paskah gabungan tanggal 5 Mei di Medan ini, shelter Medan digabung. Tuhan, Roh Kudus menarik. Kalau Tuhan kasih kesempatan kami mengadakan ibadah di luar, biarlah ini juga satu penginjilan kami. Taruhkan hati kami, hati yang terbeban, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, agar perhatian kami dirampas oleh firman-Mu, supaya tertuju kepadamu Tuhan, yang sanggup menolong kami lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Baik anak-anak kami, keluarga kami, famili kami, kenalan kami, Tuhan memberkati. Tempat yang akan kami adakan, Tuhanlah yang menetapkannya. Para imam yang akan menyediakan tempat untuk ibadat Paskah gabungan, Roh Kudus yang berikan hikmat, damai sejahtera, semua dapat berjalan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Demikian juga Paskah Kaget Paskah di Jakarta, Bekasi, Hotel Horizon, tanggal 6 Mei. Esok harinya Roh Kudus mendahului, Tuhan yang garap hati. Kami berdoa, roh-roh teritorial, roh-roh perdukunan, santet, apapun kuasa gelapan yang mengikat, memenjarakan jiwa-jiwa di tempat-tempat kami berbakti, Tuhan, kami mematahkan kuasa ini dalam nama Yesus. Darah Tuhan hancurkan pekerjaan itu. Darah Yesus berkuasa bagi kami, anak-anak kami, keluarga kami sendiri rantau, dan juga memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Kami hanya mengadakan lutut dan mengangkat tangan. Kami akan melihat kemuliaan Allah itu. Haleluya, akan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan kota di mana kami tinggal. Karunia aman, ketentraman, damai sejahtera. Haleluya, kami bisa berbakti dengan tenang. Segala gerakan-gerakan yang bisa membuat kekacauan negara ini, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan segala gerakan iblis yang mau merusak moral, jiwa, roh manusia, lesbian, gay, homoseks, dan transgender, Tuhan, Engkau hancurkan kuasa roh jahat darah yang merupakan roh-roh yang mau mencemarkan kami, anak kami, keluarga kami. Lindungi Tuhan dalam nama Yesus. Citra Allah tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon Engkau juga berkemudahan memberkati larat rasa pekerjaan usaha studi, mata pencarian dan perjuangan ibadah. Tuhan memberkati. Dari sana kami bisa memuliakan Allah dengan harta benda kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada anak yang tunggal itu sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekali, juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah handphone finish streaming dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Dalam nama Yesus Tuhan kami, mempelai pria surga yang mengasihi kita, hambalah sekian doa berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.